Hai millennials, gue balik lagi. Dan di video ini gue mau curhat sekaligus cerita-cerita. Jadi gue harap lo mau tetap setia dan nyimak sampai akhir. Nah, ceritanya itu dulu gue mengenal perencanaan keuangan itu cuman sebatas 3 hal. Menabung, berinvestasi, berasuransi. Ya 3 itu aja. Dan gue kira menjalankan 3 hal ini semudah gue mengucapkannya. Semudah gue menerima gaji, semudah gue juga menghabiskan gaji gue. Tapi ternyata enggak. Mungkin teman-teman millennials yang lain punya cerita yang mirip atau jauh berbeda. Tapi kalau yang lo tahu sekarang sama kayak yang gue tahu dulu, 3 hal ini doang, berarti lo kurang jauh belajarnya. Nah, gue mau cerita bahwa di dalam dunia perencana keuangan ada banyak hal yang wajib kita pelajari. Mulai dari yang 3 itu plus yang lain dan yang lainnya. Misalnya, belajar mengambil sertifikasi. Sebenarnya untuk bisa merencanakan keuangan, mengambil sertifikasi itu rasanya kayak jauh. Itu penting, tapi ada biaya yang lebih mahal. Lo bisa belajar dari buku, asalkan bukunya buku yang tepat. Lo akan punya informasi yang mungkin ada di level hampir sama dengan orang yang tersertifikasi. Atau pilihan lainnya lo bisa ikut training, webinar, sampai seminar offline. Gue mau menghubungkan antara yang belajar buku yang tepat dan sertifikasi. Mengambil sertifikasi, tapi kalau juga jarang belajar buku, sama aja bisa gue bilang nggak maksimal. Jadi kalau 2 hal ini ketemu, lo akan punya ilmu yang optimal. Bukan berarti gue udah punya pengetahuan yang optimal ya, belum sampai sana. Gue nggak bisa cerita bahwa yang gue tahu udah maksimal, enggak. Terus kalau orang-orang termasuk lu dan gue sampai sekarang senang atau punya minat untuk membangun situasi keuangan masing-masing supaya menjadi lebih baik, meningkat dari waktu ke waktu, misalnya pengeluarannya bisa semakin ditekan, yang nggak penting itu keinginan ini dan itu, kayak lagu Doraemon itu bisa berkurang. Terus mau punya investasi yang bisa dibilang sesuai atau optimal dibandingkan dengan profil resiko, terus tabungan juga letaknya udah bagus, misalnya lo udah ketahui resikonya investasi atau nabung di emas, tetap lo taruh karena lo udah terima resikonya. Misalnya ada selisih harga antara beli dengan buyback, atau kalau lo taruh uangnya di deposito atau cuma sekedar di tabungan atau mungkin di bawah kursi di sini, itu lo yang tahu. Terus yang mau gue ceritain lagi adalah profesi perencana keuangan. Untuk orang-orang yang punya antusias akan mempelajari tentang perencanaan keuangan, biasanya akan follow Instagram kayak punya gue, Instagramnya Erik Marlisa atau India Gold. Mempelajari kontennya, siapa tahu akan memberikan manfaat. Ya gue seneng sih kalau konten gue bermanfaat. Tapi kalau misalnya cuma nyimak konten tapi nggak dilakuin, itu artinya kan lo buang-buang waktu nyimak konten-konten gue. Gue justru jadi kecewa kalau lo nggak menjalankan atau mempertimbangkan lebih dalam, meresapinya, supaya kehidupan keuangan lo bisa berubah. Terus, gue mau cerita juga tentang kembali yang tadi, tentang profesi, yang namanya sertifikasi perencana keuangan. Untuk lo yang udah sering ikut webinar, terus ngeliat poster-poster, flyer perencana keuangan muncul di TV misalnya, atau IG Live, YouTube, podcast live, ada yang namanya CFP. Kepanjangannya adalah Certified Financial Planner, yang dikeluarkan oleh FPSB Indonesia untuk area Indonesia. Tapi secara mendunia, FPSB adalah memegang merek CFP. Nah, CFP ini dikenal sebagai gold standar dari sertifikasi profesi
perencana keuangan. Nah, apa aja yang dipelajari? Lebih dari 3 hal yang tadi. Jadi gue mau ngajak supaya lo perjalanan mengetahuinya lebih dari 3 hal doang di video ini. Yang pertama adalah tentang etika. Jadi begitu seseorang lulus CFP, dia akan terikat oleh etika. Dan etika ini cukup, bisa gue bilang cukup berat. Karena kita harus memegang 2 kata ini. Termasuk tapi tidak terbatas dengan 2 kata ini, yaitu fiduciary duty. Yaitu kita harus mengutamakan kepentingan klien di atas kepentingan kita. Ini agak berat nih. Contohnya kayak informasi yang saya berikan di video-video saya. Biasanya gue pakai gue ya. Contohnya informasi yang gue berikan di berbagai video termasuk konten Instagram. Itu adalah untuk kepentingan kalian juga. Walaupun gue sedang membangun brand, tapi gue berharap tadi yang gue bilang bermanfaat buat lo. Nah, yang kedua adalah mempelajari namanya dasar perencanaan keuangan. Dasarnya itu adalah mengenai mengelola arus kas. Ada income, ada pengeluaran. Kita harus bisa ada surplus, jadi ada sisa lah. Dari income yang masuk, sisa pengeluaran berapa, itu dialokasikan untuk misalnya menabung, terus berinvestasi, terus ada yang namanya membayar hutang. Itu juga masih termasuk dasar perencanaan keuangan. Dan bayar hutang itu adalah sesuatu yang cukup sulit. Kalau hutangnya misalnya pay later atau kartu kredit yang kita bayarnya hanya minimum payment, tapi kita belanja lagi, minimum payment belanja lagi. Terus hutang yang paling panjang masanya adalah hutang KPR. KPR ini bisa dibilang investasi yang terbesar nilainya dalam kehidupan kita dan membayarnya cukup panjang. Misalnya kita punya rumah, waktu bujangan, lunasnya mungkin sampai kita punya anak kedua atau ketiga. Kira-kira ya 10 tahun lebih kemudian. Ada bahkan yang karena masih muda punya KPR 30 tahun. Tapi saya kurang yakin ada bank yang bisa kasih 30 tahun. Terus, yang selanjutnya dari perencanaan keuangan dasar adalah time value of money. Saya ulangin. Time value of money. Kemudian, setelah itu, manajemen risiko. Baik lagi kayak yang 3 yang gue udah tahu tadi tentang asuransi. Mengasuransi ini sebenarnya banyak orang yang nggak seneng, baik itu karena pengalaman punya asuransi, pengalaman buruk ya, atau pengalaman buruk dengan agen asuransi. Tapi pengalaman buruk ini tidak bisa dijadikan wakil atas, maksud gue, pengalaman buruk ini nggak bisa dijadikan kesimpulan bahwa berasuransi itu pasti membawa lu atau gua ke dalam sesuatu yang buruk. Bayar doang tapi nggak dapat benefit. Lu harus belajar lebih dalam dan harus memastikan bahwa lu beli asuransi dengan cara yang baik dan benar. Terus materi yang selanjutnya adalah tentang perencanaan investasi. Ya udah tau lah ya, dari video-video gue yang sebelumnya, investasi itu maunya bertumbuh sesuai dengan profil risiko, melebihi inflasi, dan tujuan kita berinvestasi adalah membuat aset kita itu tidak dikalahkan oleh inflasi. Manfaat utamanya sih itu, bukan mau jadi OKB. Terus ada lagi yang namanya perencanaan pajak. Perencanaan pajak ini cukup sulit karena ada jokes ya. Mungkin jokes ini bukan sekedar jokes tapi fakta bahwa pajak itu selalu mengenai kita. Bukan jokes tapi fakta bahwa kalau kita hidup, kita akan kena pajak. Kita punya income, walaupun income kita itu bukan objek pajak, kita tetap harus lapor. Ini begitu kita lahir, jadi bayi nih lahir ya, orang tua kita harus lapor pajak bahwa PTKP-nya berubah. Termasuk sampai kita meninggal masih bayar pajak juga. Termasuk lagi ahli waris kita bayar pajak juga waktu dia nerima warisan dari kita. Pusing-pusing. Terus, jadi perencanaan selanjutnya adalah tentang pensiunan. Mumpung nih kita millennials masih ya bisa dibilang
yang paling tua umur 40-an awal lah ya. Belum terlambat untuk merencanakan pensiun. Menurut gue nggak ada kata terlambat dalam perencanaan keuangan, karena kalaupun lo merasa terlambat karena udah tua, akan selalu ada cara lain, ada solusi. Contohnya solusi yang sebenarnya bisa dibilang nggak baik. Solusi yang contohnya adalah sandwich generation. Bagi si orang tua sudah cukup terlambat untuk mereka bisa memiliki penghasilan, menanggung dirinya sendiri. Tapi ada anaknya. Nah, ini nggak akan gue bahas lebih jauh di video ini. Terus perencanaan yang selanjutnya ada waris. Tadi udah ada sedikit ya kena pajak. Nah, waris ini seringkali menjadi biang kerok keributan perpecahan dalam keluarga. Gara-gara orang tua yang punya harta nggak ngebagi nih, misalnya punya anak 4. Ngebagiin anak yang A dapat berapa, B, C, D. Apakah mereka punya porsi yang berbeda? Biasanya ini ada hubungannya mungkin dengan suku tertentu atau agama. Atau mereka dapat punya porsi yang sama-sama besarnya 25%. Terus bagaimana proses pembagiannya kalau nggak ada uang? Makanya ada beberapa pendapat bahwa membagi warisan yang paling mudah dengan emas. Ya, alternatif lainnya pakai uang cash. Ya kalau misalnya punya 4 anak, emasnya 1 kilo ya 1/4 kilo masing-masing lah ya. Kalau agak susah ya dipotong. Nanti jadi susah jualnya. Terus gue udah nyebutin 7 tuh di situ. Sebenarnya 7 ini dari 7, mulai dari etika, terus dasar, asuransi, investasi, pensiun, waris. Kayaknya gue salah hitung atau gimana. Ya udah nggak masalah. Dari nomor 2 sampai ke nomor 7 itu semuanya tentang standard finance. Standard finance itu tentang perhitungan. Jadi kita ngitung misalnya berapa sih time value of money, kita ngitung berapa pengeluaran pemasukan, berapa investasi, berapa return yang diharapkan. Nah, ini seakan-akan di dalam teori standard finance, kita ini semua manusia adalah orang-orang yang rasional. Rasional itu gue bisa gambarkan bahwa kita ini mengambil keputusan nggak salah. Semuanya sesuai perhitungan. Kalau kita mau target pengembalian atau return investasi kita 7% tercapai tahun depan. Seakan-akan semua itu pasti. Padahal tindakan atau perilaku kita juga nggak pasti. Nah, disinilah ada materi yang ke-8 dalam perencanaan keuangan. Namanya psikologi dalam perencanaan keuangan. Nah, seperti profil gua yang gua pernah sampaikan di video sebelumnya, bahwa ini adalah spesialisasi gua. Psikologi perencanaan keuangan. Psikologi perencanaan keuangan ini membahas mengenai perilaku psikologi kita yang berhubungan dengan keuangan, keputusan-keputusan keuangan, apa yang kita lakukan, misalnya fear and greed, terus pengalaman hidup kita dengan keuangan. Kalau misalnya lo anak di dalam keluarga itu ada kemungkinan bisa mengucapkan kata-kata yang mirip dengan orang tuanya. Misalnya kita yang orang tua nih, milenial, sering ngucapin kata-kata sayang, nanti anak kita akan sering ngucapin kata sayang. Kalau kita sering mengumpat, ya mereka juga begitu. Atau kalau kita makan, punya gaya makan tertentu, mereka akan niru tanpa disadari. Nah, uang juga begitu. Kalau kita agak boros, saya nggak bilang boros ya, agak boros, mungkin anak kita akan begitu, karena dia tanpa sadar mempelajarinya. Itu yang juga disebut dengan mempelajari by nature. Tapi kamu jangan khawatir, semua hal yang dipelajari dari kecil, baik secara sadar ataupun nggak sadar, itu bisa kita latih, bisa kita didik, kita bangun menjadi suatu habit yang baru. Dan itu akan menjadi beberapa bagian dari video-video gue yang selanjutnya. Dan gue harap sampai di sini lo nggak nyesel nih udah nonton. Nah, jadi di dalam mencapai perencanaan keuangan, lo butuh yang namanya perhitungan atau traditional finance. Terus lo butuh financial behavior yang baik, agar hitungan-hitungan lo ini bisa lo jalankan dengan baik. Kalau dua-duanya terjadi, ini bukan reaksi kimia ya, tapi lo akan happy. Nah, happy ini artinya lo akan bisa mencapai tujuan keuangan lo.
Terus lo akan hidup sesuai dengan prinsip hidup lo. Misalnya, prinsip hidup itu contohnya adalah sorry gue agak lama nih mikirin. Keluarga. Kalau lu punya nilai atau prinsip hidup bahwa keluarga adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan lo. Apakah contoh goals lu? Misalnya beli rumah yang dekat dengan orang tua atau mertua. Terus mau beli rumah yang agak gede supaya anak-anak lu bisa main yang puas di rumah. Terus lu akan menyiapkan uang untuk liburan sekeluarga. Dan seterusnya dan seterusnya. Semua itu berhubungan dengan keluarga. Jadi kalau goals lu itu mendukung hal yang penting dalam hidup lu beneran akan bahagia. Percaya nggak percaya, lu coba buktiin sendiri. Beberapa dari lu dan gua mungkin udah membuktikan bahwa kalau kita mempunyai yang namanya tujuan keuangan yang sesuai dengan prinsip hidup dan itu tercapai, happy. Kehadiran materi ke-8 tentang psikologi perencanaan keuangan dan financial behavior tidak menggantikan 6 hal yang pertama, apalagi etika yang mengikat gua sebagai seorang perencana keuangan. Yang ke-8 ini menjadi pelengkap nomor 2 sampai nomor 7. Kayak sepatu yang kiri dan kanan saling melengkapi. Yang namanya perencanaan keuangan itu bukan seperti lari maraton. Yang namanya perencanaan keuangan itu bukan seperti lari sprint. Lu cuma lari 100 meter sampai finish. Enggak. Perencanaan keuangan itu sepanjang masa lo hidup, mulai dari lo baru lahir, orang tua lo udah nyiapin semuanya. Sampai lo meninggal, lo idealnya menyiapkan juga warisan. Jadi perencanaan keuangan itu seperti lari maraton yang nggak kelar-kelar. Bukan cuma 10 kilo, 42 kilo, nggak semasa lo hidup. Nah, dengan dua hal ini, artinya lo punya sepatu yang kiri dan kanan yang seimbang. Lo mau lari maraton, pakai sepatu lari. Jangan kirinya lari, kanannya pakai pantofel. Ya udah, video gue kali ini sampai situ aja. Semoga lo tercerahkan. Dan gue juga seneng karena gue bisa nyampein ini. Kalau punya pendapat, curhat, atau keluhan, boleh ditulis di kolom komentar. Subscribe channel ini, Hindia Gold. Follow juga Instagramnya Erik Marwisa dan Hindia Gold. See you millennials.